Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial maupun video kepada teman-teman semua, yaitu tentang perangkat hidrolik dongkrak seperti ini. Bila kita melihat dongkrak ini kelihatannya masih baru ya, tetapi memang sudah tidak berfungsi ataupun sudah tidak naik. Nah, kita coba cek dulu kira-kira apa ini penyebabnya. Kita akan bisa lihat. Pertama kita lihat dulu di pompa seperti ini. Kita coba dulu pompanya. Nah, ini masih action, masih normal ya, artinya katup-katupnya masih berfungsi. Ini hal seperti ini hal yang lazim kita lakukan untuk mengetahui kerusakan salah satu dongkrak hidrolik ya. Ini coba kita turunkan lagi. Nah, yang kedua coba kita lihat. Nah, ini pompanya kita lihat masih kering ya, alias tidak bocor. Dan berikutnya coba kita cek juga bagian tutup oli ini. Nah, ini sering kita sampaikan kepada teman-teman ya, untuk pertama kali kita mengecek dongkrak, kita cek olinya masih ada apa enggak ya. Nah, ini sudah agak berkurang ya. Nanti coba kita isi dulu olinya agar dia sampai limit di sini ya. Nah, fokus kita untuk perbaikan dongkrak ini, dimana ketika kita tes tidak bisa naik ya, artinya ketika berbeban dia tidak kuat atau tidak berfungsi seperti bagaimana lazimnya ya. Nah, sebelum kita melakukan pembongkaran untuk unit ini, baiknya kita coba dulu ya, kita cari indikator kerusakannya. Ini bisa kita lakukan pengetesan agar kita nanti bisa mengetahui kerusakannya lebih detail ya. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal, dongkrak ini masih baru ya, tetapi tidak berfungsi mengangkat secara normal ya. Nah, ini akan kita jelaskan setelah kita melihat indikator kerusakannya ya. Ini sudah kita tes di frame pengetesan seperti ini. Seperti biasa menggunakan pressure gauge ya untuk mengetahui tekanannya. Ya, memang sering kali mungkin teman-teman mempunyai dongkrak yang mengalami kerusakan seperti ini walaupun masih tergolong baru ya. Ini kita cek, kita lihat memang bertekanan. Nah, yang menjadi persoalan, ini nih pompanya, ini handle pompanya mengangkat ya. Nah, apabila teman-teman mempunyai dongkrak yang mengalami problem seperti ini, kami jelaskan bahwa ini adalah kerusakan. Nih kita lihat pressure gauge-nya turun ya. Nah, kerusakan seperti ini disebabkan oleh katup tekanan yang ada di dalam piston utama ataupun di silindernya tidak menutup sempurna ya. Kemungkinan besar bisa karena kotor ataupun pelornya tidak sempurna duduk di dudukannya atau di housingnya ya. Oke, ini langsung saja kita buka nanti, dan kita akan tunjukkan kepada teman-teman. Ikutin terus ya. Nah, langsung saja kita buka bagian top capnya ya. Kita akan membongkar sampai ke dalam. Nanti hal yang perlu kita lakukan adalah membuka katup yang ada di piston utamanya dan mencoba melihat apakah dia kotor. Namun langsung saja kita bersihkan. Ini perlu kami sampaikan bahwa kerusakan ini bukan karena seal ya, tetapi karena mungkin olinya sudah, walaupun tidak kotor, tapi mungkin pelor atau gotri yang di dalam sini tidak duduk sempurna ya, sehingga dia mengalami kebocoran sampai ke bagian pompa atau mendorong pompa ya. Ini dia sudah kita lepaskan
bagian tangkinya. Nah ini dia liner ataupun tabung tengahnya ya. Nah yang perlu, nah ini dia kita lihat memang harusnya ini ada filter ya. Nah filter ini sangat penting teman-teman untuk menghindari ada masuknya partikel-partikel walaupun kecil, itu sangat mengganggu ya di bagian katup yang ada di dalam piston utamanya ini ya. Nah ini tadi yang kita jelaskan, di dalam ini ada katup. Nah ini akan kita keluarkan katupnya dan menyemprot atau membersihkan ya. Sebenarnya tabung utama ini bisa aja kita buka, tetapi bisa juga dengan cara menggeser atau mencongkel penutup katupnya ini ya. Ini ada penutupnya ini dari bahan plastik biasanya, dan juga kadang-kadang dari kawat ya. Nah ini kita ketok, kita geser saja untuk mengambil pelor atau katupnya yang terganjal mungkin ya, sehingga tadi terdorong pompanya ketika kita menggunakan atau mengoperasikan pompanya ya. Nah ini sudah kita keluarkan. Dia ukurannya biasanya 5,2 ya teman-teman. Di dalam sini kita akan bersihkan. Nah sekarang kita coba semprot dulu dari berbagai sisi ya, terutama ini di bagian katup plunger pompanya ini yang mengarah ke katup yang kita keluarkan tadi ya. Dan dari sini juga perlu kita semprot sampai bersih ya teman-teman. Mungkin bisa juga menggunakan solar atau bensin. Ini sangat penting kita bersihkan karena menyangkut hal seperti tadi ya. Nah setelah kita bersihkan semuanya, kemudian katup ini kita pasang kembali di bagian dalam tadi yang kita lepaskan, di housingnya ya. Kita masukkan saja. Setelah masuk baru kita congkel saja seperti ini untuk menggeser kembali penutup katupnya ini tadi ya, yang kita buka. Setelah katup piston rodnya tadi kita masukkan, jangan lupa filter ini kita pasang. Ini sangat penting ya. Kemudian kita akan memasang bagian tangkinya seperti ini. Namun sebelumnya kita coba pasang dulu ring ataupun o-ringnya ini. Ini adalah o-ring dudukan reservoir atau tangki ya. Kemudian kita pasangkan. Nah seperti ini caranya. Tangkinya harus simetris ya, jangan sampai miring. Kemudian kita akan memasang piston rod ini. Kalau bisa diolesin grease atau oli ya, agar lancar. Iya, kita pasang top capnya, kita kencangkan. Selanjutnya kita memasang plunger ini. Ini plunger pompanya, tentunya jangan lupa ya memasang katup dan ring di bagian dalam plunger ini tadi ya. Ini harus kita kencangkan dengan cara diketok ya teman-teman. Ini harus benar-benar menggigit dia ya. Tidak bisa hanya dikencangkan atau ditarik saja. Kemudian ini kita cek dulu sebelum kita masukkan piston pompa ini. Kita lihat o-ringnya agak nimbul ya, sesuai dengan ukurannya 3x7 ya standarnya. Kemudian kita pasang pin ini, ada pin lipat ya. Kemudian setelah ini sudah selesai, kita akan memasang ataupun mengisi oli. Kami selalu mengingatkan teman-teman ya untuk menggunakan oli yang bersih atau oli SAE 10 ya, karena ini sangat mempengaruhi. Seperti tadi, partikel yang sangat kecil pun bisa mempengaruhi katupnya ya. Oke, setelah kita isi oli dengan batasan sampai di sini ya, di lubang ini limitnya teman-teman, jangan terlalu penuh. Pas tumpah di sini, pas lumer di sini ya. Nah, setelah kita selesai mengisi olinya, kita akan mengetes langsung untuk membuktikan tadi analisa kita tentang
rusaknya dongkrak ini ya. Kita lap dulu agar nanti bisa kelihatan bocor apa enggak setelah kita lakukan pengetesan ya. Nah, tadi indikasi atau indikator kerusakannya, pompanya tadi mengangkat ya ketika kita tes tadi ya. Kita akan lihat, sedangkan sil-silnya tadi kita cek masih bagus ya. Dan memang penyebab kerusakan seperti itu bukan karena sil, tetapi karena katupnya tidak berfungsi ya, seperti yang kami jelaskan di awal tadi. Ini sekarang kita lakukan pengetesan. Jangan lupa teman-teman untuk menggunakan dongkrak hidrolik seperti ini, dudukannya harus benar-benar lurus ya. Apalagi di tes ataupun digunakan di mobil ya, harus benar-benar lurus. Nah, ini dia, kita coba operasikan pompanya ini. Fokus kita adalah bagian handle pompanya yang terdorong atau mengangkat tadi ketika kita gunakan beban seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini kita coba dengan tekanan yang lumayan. Nah, ini kita coba perhatikan, sudah tidak mengangkat ya seperti di awal tadi. Nah, artinya bahwa piston ataupun katup di piston utama ini sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, ini hal yang sangat lumrah atau sering juga terjadi, walaupun dongkrak kita masih terlihat seperti baru seperti ini ya. Nah, ini kita lihat jarum pressure gauge sudah bertahan, artinya dia tidak mengalami penurunan di piston rodnya. Nah, itu dia teman-teman. Apabila teman-teman memiliki dongkrak ataupun unit seperti ini yang mengalami kerusakan persis seperti yang kita jelaskan di awal tadi, teman-teman bisa melakukan perbaikan seperti yang kami lakukan ya. Baik teman-teman, demikian video kita kali ini, yaitu tentang perbaikan salah satu perangkat dongkrak yang mengalami kerusakan di bagian katup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kita membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda. Terima kasih.